Eceng gondok itu seperti cinta saya, terlihat tidak berguna, tapi bagi ikan, ia berguna. Siapa sangka, kalimat sederhana itu keluar dari seorang remaja yang dulu viral karena menangis ditolak cinta, bukan sembarang sad boy. Ini adalah kisah tentang kecerdasan merangkai kata, tentang seorang anak desa yang menjadikan kepolosan sebagai kekuatan, dan tentang bagaimana nama Fajar Labacho, atau yang kita kenal sebagai Fajar Sadboy, tetap relevan hingga hari ini. Nama Fajar pertama kali meledak pada 2022. Sebuah video dirinya menangis karena patah hati tersebar luas di media sosial, publik tersentuh. Ada yang simpati, ada yang terhibur, ada juga yang sekadar penasaran. Tapi kalau kita berhenti hanya pada momen itu, kita salah besar. Karena di balik air mata itu, ada kemampuan yang jarang dimiliki anak seusianya. Cara berbicara yang reflektif, pilihan kata yang sederhana tapi dalam, dan metafora yang tidak biasa. Setidaknya saya punya perjuangan dia hargai. Fajar, kenapa nggak cerita ulang Fajar kejadian? Saya di Hoya tadi, saya waktu dapet yang saya punya cewek. Baru saya dusu-dusu dia jaga lari. Ukong baru. DP taman bilang yang cewek, dia bilang Fajar ngambak dusu pada dia percuma, dia suruh berjalan dengan DP cowok ada di muka sekolah itu. Ya, dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Fajar lahir di desa Bubea, Bone Bolango, Gorontalo pada awal 2000-an. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, tumbuh di keluarga sederhana dengan keterbatasan ekonomi. Sejak kecil, Fajar dikenal pendiam, tapi bukan berarti tak punya suara. Justru, ia menyimpan banyak hal dalam pikirannya. Ia peka, ia memperhatikan, ia menyerap emosi orang-orang di sekitarnya. Dan dari situlah kemampuan komunikasinya terbentuk. Banyak yang bilang, anak ini memang beda sejak kecil. Cara bicaranya runtut, intonasinya tenang, diksinya terpilih. Bukan sekadar spontan, ada proses panjang yang tidak semua orang lihat. Kau tidak akan pernah menemukan cacat. Kau tidak akan pernah menemukan keterbatasan. Karena ini bukti kekuasaannya Allah. Kalian pikir dunia tidak akan habis. Habis. Gimana caranya akan habis dunia? Akhirat yang belum habis. Setelah viral, banyak orang mengira Fajar hanya akan menjadi tren sesaat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia berkembang, bukan hanya dikenal karena ekspresi sedihnya, tapi karena isi ucapannya. Kalimat-kalimatnya sering terdengar seperti puisi mini, simple tapi mengena. Saat tampil di televisi bersama figur publik seperti Denny Cagur dan Raffi Ahmad, Fajar justru mampu mencuri perhatian lewat analogi-analogi uniknya tentang eceng gondok, tentang lato-lato, tentang lengkuas. Benda-benda biasa, tapi di tangannya berubah menjadi refleksi cinta dan kehidupan. Eceng gondok itu seperti cinta saya. Oh, maksudnya? Yang terlihat tidak berguna dan sering disingkirkan. Oh. Dan lihat, bagi ikan eceng gondok itu berguna. Begitulah seperti cinta saya. Cinta saya akan berguna kepada seseorang yang berani mencintai saya dengan tulus. Oh. Dan ingat, kenapa Tulus nyanyiin lagu pamit? Kenapa? Karena orang tulus akan pamit jika ketulusannya tidak dihargai. Lato-lato ini seperti cinta dan wanita. Oke. Maksudnya? Terlihat mudah untuk dimainkan, tapi sulit untuk dipahami. Dan disitulah letak kecerdasannya. Bukan pada kata-kata yang rumit, tapi pada kemampuan menyederhanakan perasaan yang kompleks. Banyak netizen mulai bertanya-tanya, apakah Fajar ini memang punya kecerdasan di atas rata-rata? Kita memang tidak punya angka IQ resminya, tapi satu hal jelas, kemampuan verbalnya menonjol. Ia bisa mengolah emosi menjadi narasi. Ia bisa mengubah pengalaman pribadi menjadi pesan universal. Itu bukan sekadar bakat viral. Itu adalah kecerdasan emosional dan linguistik yang terasah. Jangan lupa ngomong ke diri sendiri, thank you udah bertahan sejauh ini. So, tetap
Jika Anda menyerah, ingatlah lebih awal mengapa Anda berani memulai. Dan tetap semangat walau tak ada yang menyemangati, sebab yang menjalani hidup kita sendiri bukan orang lain. Kata-kata untuk hari ini, Jar. Perjuanganku kalah dengan lelaki yang glowing, sedangkan aku lelaki yang kadang-kadang sering smoking. Dia membeli Rex King, aku hanya sekedar membeli pancing. Dia yang telah berdua, aku yang jadi tentara. Dia yang kepelaminan, aku yang jadi tamu undangan. Yang pakai helm tolong hati-hati, yang gak pakai helm tolong jaga hati. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu. Kukira dia menunggu, ternyata carian baru. Walaupun gagal, aku bakal tetap perjuangkan karena saya yakin kegagalan hanyalah koma bukan titik. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Buset tuh mulut. Tak berhenti di sana, Fajar juga menunjukkan sisi lain yang membuat publik semakin respek. Ia merilis lagu berjudul Cinta Tak Selamanya Seindah, membuktikan bahwa ia bukan hanya pandai berbicara, tapi juga berani berkarya. Ia juga dikenal sebagai Kori. Salah satu momen yang kembali viral adalah saat ia melantunkan surat Ar-Rahman dengan fasih dan penuh penghayatan. Bahkan ada jejak digital ketika ia menyampaikan pesan agama di sebuah pom bensin dengan bahasa sederhana tapi menyentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Pepe. Nah, itu. Bang kuala tuh. Sekarang ini lihat yang tempat tinggi di atas kain ini kakak di meja. Tripod. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan nazimu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Jika orang-orang lain mau menanyakan kepada kita, di mana tempatnya Allah berada? Allah akan berfirman, jangan umat manusia mencarikan Allah di mana. Karena hanya ikut saja perintahnya, sholat 5 waktu. Jangan disia-siakan di dunia ini. Karena ini hanya di dunia, sementara kita di dunia, selama-lamanya kita di akhirat. Ini hanya di dunia. Menurut kursi di dunia juga. Jadi buat apa sombong di muka bumi ini, saudaraku, rahimahullah. Di usia muda, kesadaran spiritualnya terlihat matang. Ia tidak menggurui, ia hanya berbagi. Dan itu yang membuat pesannya terasa tulus. Perjalanan kariernya pun semakin luas. Ia terlibat dalam proyek web series dan film seperti The Pilater yang mempertemukannya dengan aktris papan atas, Amanda Manopo. Hubungan mereka menarik perhatian publik. Amanda bahkan menyebut Fajar seperti adiknya sendiri. Bukan sekadar rekan kerja, Fajar dikenal rendah hati, tidak neko-neko, tidak berlebihan. Fajar sempat viral karena video menangisi mantan. Nyangka nggak sampai akhirnya sekarang udah main film, series, dan juga iklan ya? Gak pernah nyangka, ini adalah sebuah momen bagi saya. Jujur yang mulia, dulu aku sangat suka jadi Ultraman atau Batman. Karena sekarang alhamdulillah aku diberikan momen di dunia entertainment. Teruntuk netizen, terima kasih selalu mendukung aku lewat komen. Dan teruntuk manajemen, terima kasih juga selalu mengingatkan aku apa arti dari komitmen dan konsisten. Ada rima, harus diakui berima ya mulia. Itu dibikin ya mulia. Terbaik ini. Iya. Gak usah. Itu tadi udah keren. Bagus padahal. Tadi udah bagus loh padahal. Dan bagus. Saya udah mulai kayak, nggak apa-apa deh gitu. Iya. Ternyata Ketika sempat muncul isu soal riders mewah, ia menjelaskan bahwa daftar tersebut hanyalah bagian dari konsep peran, bukan permintaan pribadi. Sikapnya tenang, tidak defensif, tidak meledak-ledak, dan lagi-lagi
publik melihat konsistensi karakternya. Di kolom komentar media sosial, banyak netizen menuliskan hal serupa. Dia polos, tapi cerdas. Kalimatnya sederhana, tapi dalam banget. Anak ini beda auranya. Ada juga yang awalnya meremehkan, lalu berubah jadi pengagum setelah melihat perjalanan dan konsistensinya. Traffic namanya memang sempat naik drastis karena viral. Tapi yang membuatnya bertahan adalah kualitas. Dan kualitas itu ada pada satu hal, cara ia merangkai kata. Fajar Sadboy bukan sekadar anak yang pernah menangis di depan kamera. Ia adalah contoh bagaimana ketulusan bisa menjadi daya tarik, bagaimana kesederhanaan bisa menjadi identitas. Dan bagaimana kata-kata, jika diucapkan dengan hati, bisa menyentuh jutaan orang, dari desa Bubea hingga layar kaca nasional, dari video curhat sederhana hingga proyek film, dari air mata hingga metafora yang membuat orang berpikir. Perjalanan Fajar membuktikan satu hal, kadang yang membuat seseorang istimewa bukanlah seberapa keras ia berbicara, tetapi seberapa dalam makna yang ia sampaikan, dan mungkin itulah alasan kenapa sampai hari ini nama Fajar Sadboy masih terus dibicarakan. Bukan karena sedihnya, tapi karena cerdasnya.